Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 348. Dalam sekejap, semua tamu di seluruh menara Golden Scan menatap tajam ke arah Raja Jalur Laut. Di antara mereka ada pelacur abadi yang matanya yang membara seolah mampu melelehkannya. Tuan Dao Langit Hijau mendorong pelacur dalam pelukannya menjauh. Matanya berbinar dan berbagai pikiran terus berputar dalam benaknya. Dia melihat punggung Raja Jalur Laut dan Sablevian Scorpio yang pergi. Setelah mengeluarkan 100 kristal abadi dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke sekeliling seperti membuang sampah, dia mengabaikan para pelacur di sekitar yang sedang berebut untuk mendapatkan kristal abadi dan terbang menjauh. Saat dia muncul dari menara Golden Scan, dia segera mengambil token pesan. Namun, ribuan meter darinya, Zenith Venerable sedang bersandar di dinding toko, memperhatikan Raja Jalur Laut dan Sablevian Scorpio pergi. Dia juga melihat Tuan Dao Langit Hijau keluar dari dalam untuk membuntuti mereka dan mengirim pesan. Senyum sinis tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Di Full Moon Star River, pinggiran timur Sunset City, Tang Xiu duduk bersila di tepi sungai dan menerima pesan dari Zenith Venerable. Kemudian, dia mencibir, awalnya aku berencana untuk membunuh Tuan Dao Langit Hijau ini. Tapi aku tidak menyangka dia akan memanggil teman-temannya. Aku harap dia akan memanggil lebih banyak orang. Kalau tidak, kita akan membutuhkan lebih banyak usaha saat menyelamatkan orang-orang itu. Tuan Dao Langit Hijau sangat lemah. Dia jauh lebih lemah dariku, kata Star Tears, menyingkirkannya sangat mudah, dan kuharap lebih banyak musuh yang muncul akan jauh lebih baik. Tang Xiu menunjuk ke arah sungai bintang bulan purnama di depan dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, jika jumlah Dewa Emas sempurna yang datang bersamanya lebih dari 3, maka susunan kurva 9 rantai yang telah kuatur hanya akan dapat memberi mereka beberapa masalah paling banyak tetapi tidak akan dapat menjebak mereka di dalam. Namun, jika jumlah mereka hanya 2 atau 3 orang, mereka hanya dapat masuk dan tinggal di sana selamanya. Menurutku, 9 rantai kurva array adalah array yang ofensif, kata Star Tears, tapi kedengarannya kau telah mengubahnya menjadi array jebakan, benarkah? Ya, kalau boleh jujur, semua susunan di dunia ini bisa berubah. Aku pernah mendengar kalimat bahwa pertahanan terbaik di dunia adalah mengambil inisiatif menyerang. Meskipun susunan kurva 9 rantai itu sendiri adalah susunan yang menyerang, sedikit perubahan dan perbaikan sudah cukup untuk membuat lapisan susunan ini membentuk fitur jebakan. Saat menyerang, susunan ini juga akan menciptakan efek jebakan. Fitur seperti itu bisa membuat pusing para Dewa Emas sempurna. Benar kan? Mata Star Tears berbinar. Dia tidak menyangka bahwa pencapaian Kaisar Langit Tang Agung dalam formasi jauh lebih baik darinya. Berbicara tentang hal itu, dia merasa bahwa pemuda di depannya benar-benar terlalu misterius. Melalui beberapa kontak yang dia miliki dengannya, dia menemukan bahwa semakin dia mengenalnya, semakin dia tidak bisa melihat orang ini sama sekali. Di masa lalu, dia juga telah bertemu dengan banyak jenius yang tak tertandingi. Bahkan bertemu dengan yang terbaik di antara mereka, keponakannya sendiri, Kaisar Agung Kultivasi Bintang. Tetapi dibandingkan dengan mereka semua, pemuda di depannya masih tampak jauh lebih luar biasa. Dari mana orang ini berasal? Pikiran itu terlintas dalam benak Star Tears, meski ia tak berbicara lagi. Waktu berlalu dengan cepat, dan akhirnya, saat sosok Raja Jalur Laut dan Sablevian Scorpio terlihat, Tang Xiu dan Star Tears langsung melesat pergi ke dalam formasi penyembunyian yang telah disiapkan sebelumnya. Bawa dia ke sungai bintang bulan purnama. Tang Xiu mengirim pesan ke Raja Laut. Raja Jalur Laut tidak menjawab tetapi terbang langsung ke permukaan sungai Full Moon Star selebar 10.000 meter dengan Sablevian Scorpio di belakangnya. Setelah kaki mereka menginjak gelombang berkilauan di permukaan sungai, barulah mereka perlahan menghentikan langkah mereka. Beberapa penjahat dan sejenisnya sedang mengintai, ya? Dari batu mana kau berasal? Hanya berani menyembunyikan kepala dan ekormu dan mengintai kami sepanjang jalan? Raja Jalur Laut sengaja terlihat marah dan melihat sekeliling sambil berteriak keras. Saya ketahuan? Tuan Dao Langit Hijau terkejut. Namun setelah merenung sejenak, ia mengirim pesan lagi dan menunggu beberapa menit. Sosoknya kemudian muncul di garis pandang Raja Jalur Laut dan Sablevian Scorpio. Tuan Dao Langit Hijau kemudian melihat ekspresi waspada di wajah mereka dan tertawa terbahak-bahak.
Hahaha, aku kebetulan lewat, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan dua sahabat abadi di sini. Adalah takdir yang mempertemukan kita, sahabat yang ditakdirkan, untuk bertemu di sini. Raja Jalur Laut mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh. Menurutku pertemuan kita bukanlah suatu kebetulan karena kau telah menguntit sampai ke sini, ya? Aku samar-samar merasakan bahwa seseorang telah mengikuti kita sejak kita meninggalkan Sunset City. Orang itu pasti kau, benar kan? Tuan Dao Langit Hijau ingin menghentikannya dan segera tersenyum dan melambaikan tangan. Yah, kamu salah paham, rekan abadi. Aku belum pernah ke Sunset City sebelumnya dan hanya lewat di sini. Namun, melihat betapa waspadanya kalian berdua seolah-olah kalian sedang menghadapi musuh membuatku heran. Mungkinkah kamu telah melakukan sesuatu yang salah dan membuat banyak musuh mengejarmu? Urus saja urusanmu sendiri. Kau tidak ada hubungannya dengan apapun yang telah kami lakukan, kata Raja Jalur Laut dengan acuh tak acuh. Tapi karena kau baru saja lewat, maka cepatlah pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap bermusuhan dan membunuhmu di sini sekarang. Senyum di wajah Tuan Dao Langit Hijau perlahan menghilang. Dia menatap tajam ke arah Raja Jalur Laut dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya bersikap sopan tidak pernah ada dalam kamus Anda, bukan, Tuan? Saya menyapa Anda dengan wajah tersenyum, tetapi Anda mengancam saya secara langsung. Itu membuat saya tidak senang. Saya menuntut permintaan maaf dari Anda. Aku tidak pernah dan tidak akan pernah meminta maaf kepada siapapun. Raja Jalur Laut mencibir. Bersikaplah bijak dan ketahuilah tempatmu dan pergilah. Jika tidak, hari ini akan menjadi saat kematianmu. Tuan Dao Langit Hijau menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Aku telah melihat banyak orang sombong sepertimu, tetapi tidak ada yang lebih merajalela daripada dirimu. Kamu menolak untuk meminta maaf, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Namun, kamu orang asing dan aku memberimu kesempatan untuk memperkenalkan diri. Katakan padaku, dari mana asalmu? Kamu bahkan berani bersikap begitu sombong di depan Tuan Dao Langit Hijau? Dengan mengatakan itu, dia melepaskan pedang abadi yang tersimpan di tubuhnya dan siap menyerang kapan saja. Ekspresi Raja Laut sedikit berubah. Dia kemudian teringat pesan yang dikirim Tang Xiu kepadanya yang menyuruhnya untuk menundanya. Jadi dia berkata dengan suara yang dalam. Bukankah seharusnya kamu menjadi orang pertama yang memperkenalkan diri sebelum menanyakan detail orang lain? Tuan Dao Langit Hijau merasa tenang. Ia juga takut Raja Jalur Laut akan langsung menyerangnya. Bagaimanapun, ia bisa merasakan bahwa orang ini tidak lemah. Bahkan mungkin saja ia jauh lebih kuat darinya. Oleh karena itu, ia perlu menunggu teman-temannya tiba. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, Aku sudah memberitahumu namaku sebelumnya, namun pengetahuanmu yang dangkal justru membuatmu bodoh. Namun, aku tidak keberatan untuk memberitahumu lagi. Aku Tuan Dao Langit Hijau dan masterku adalah Myriad Thunder Supreme. Jangan bilang kau belum pernah mendengar nama masterku. Raja Jalur Laut sengaja terlihat terkejut dan dengan cepat menangkupkan tinjunya. Wah, aku tidak menyangka kau adalah murid Myriad Thunder Supreme. Siapa di Heavenly Mountain Domain abadi yang tidak mengenal Myriad Thunder Supreme? Aku akui bahwa aku sedikit menyinggung dan untuk itu, aku harap kau bisa memaafkanku. Aku Raja Abadi Skyhole, aku baru saja tiba di Heavenly Mountain Domain abadi setelah berpetualang di Demon Dragon Grotto. Tuan Dao Langit Hijau mengendur dan senyum mengembang di wajahnya lagi. Kau tidak bisa disalahkan karena kau tidak tahu. Namun, berani menjelajah jauh ke dalam Dragon Demon Grotto menunjukkan bahwa kau sangat cakap, Raja Abadi Skyhole. Aku berasumsi bahwa kau memperoleh banyak hal dari sana, ya? Keuntungannya biasa saja, tidak layak disebut, jawab Raja Jalur Laut sambil tersenyum. Tiba-tiba, Tuan Dao Langit Hijau terbang ke arah Raja Jalur Laut dan Sablevian Scorpio. Saat dia turun puluhan meter dari mereka, dia berkata sambil tersenyum. Ya, aku yakin Raja Abadi Skyhole tidak tahu adat istiadat tempat ini. Mereka yang memanen atau mendapatkan keuntungan di sini harus membaginya dengan orang lain yang tahu. Kamu? Ekspresi Raja Jalur Laut berubah dan dia langsung terlihat waspada lagi. Suara mendesing.
Sosok samar melesat dari kejauhan dan muncul di samping Tuan Dao Langit Hijau hanya dalam beberapa tarikan napas. Mengenakan pelindung kaki dan tombak di tangannya serta mengenakan jubah merah, aura agung terpancar dari orang tersebut. Yang Mulia Sungai STX, ekspresi Raja Jalur Laut berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam. Yang Mulia Sungai STX mengangkat alisnya dan tampak sedikit terkejut, lalu berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini, Raja Laut. Sudah ribuan tahun berlalu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, di domain abadi Gunung Surgawi. Ini benar-benar takdir." Tuan Dao Langit Hijau menatap kosong sejenak dan bingung. "Kakak senior STX River, apa yang baru saja kau panggil dia?" "Raja Jalur Laut, dia baru saja mengaku sebagai Raja Abadi Skyhole." "Raja Abadi Skyhole, ya?" Yang Mulia Sungai STX memasang ekspresi aneh dan langsung tertawa terbahak-bahak. "Adik muda Langit Hijau, dia telah mempermainkanmu. Raja Jalur Laut yang bermartabat adalah Dewa Emas Sempurna. Bagaimana dia bisa menjadi Raja Abadi Skyhole itu?" Raja Jalur Laut menyipitkan matanya dan matanya menatap Tuan Dao Langit Hijau dan STX River Venerable sebelum berkata sambil tersenyum. Baiklah, kau mengikutiku ke tempat ini setelah aku meninggalkan Golden Scan Tower. Kau juga sengaja mengajakku mengobrol, tentu saja karena kau menunggu STX River tiba di sini untuk bergabung denganmu dan merampok harta karunku?" Tuan Dao Langit Hijau menyeringai dan berkata, "Mengetahuinya sekarang masih terlambat bagimu. Kakak senior STX River, orang ini memiliki beberapa harta karun dari Gua Naga Iblis. Karena kita, saudara bela diri, bertemu dengannya, kita tidak boleh melewatkan kesempatan yang diberikan Tuhan ini. Ini benar-benar kesempatan sekali seumur hidup." STX River Venerable mengangguk sambil menyeringai. Harta karun di Gua Naga Iblis yang dapat membuat Raja Laut senang pasti sangat berharga. Dengan sikap bersemangat dan keinginan untuk menyerang, Tuan Dao Langit Hijau menyeringai. "Kalau begitu, mari kita bunuh dia dan rampok dia." Hahaha. Raja Jalur Laut tertawa terbahak-bahak. "Tuan Dao Langit Hijau, apakah kau lupa nama yang baru saja kukatakan padamu? Aku adalah Raja Abadi Skyhole, lubang di langit yang akan menjadi kuburan bagi orang-orang bodoh sepertimu." Berdengung. Dalam kegelapan, energi tak kasat mata melonjak. Pada saat berikutnya, Tang Xiu dan Star Tears muncul tiba-tiba. Setelah sampai di sisi Raja Jalur Laut dan Sablevian Scorpio, Tang Xiu menyeringai dan berkata, "Yah, aku agak kecewa di sini. Kupikir aku bisa memancing beberapa dewa emas sempurna lagi, tetapi aku tidak menyangka hanya Sungai STX yang bau yang datang ke sini." Ekspresi Tuan Dao Langit Hijau berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada orang lain yang bersembunyi di dalam susunan penyembunyian. Pemuda itu tampak memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Tetapi wanita di sampingnya memancarkan aura yang kuat dan setidaknya harus menjadi dewa emas sempurna. Apakah ini sebenarnya jebakan? Tuan Dao Langit Hijau dan STX River Venerable saling bertukar pandang dan yang pertama langsung berkata dengan suara yang dalam. "Hanya dua dewa emas sempurna. Apakah menurutmu kau bisa menjebak kami dengan barisan ini?" Bab 1334, Mengikuti Arus. Menyiapkan perangkap untuk mangsamu berarti kau secara alami memiliki keuntungan mutlak. Tang Xiu tersenyum sedikit dan berkata, "Hei, apa yang kau tunggu, Zenith Venerable?" Sosok itu melesat cepat dari kejauhan dan dengan cepat muncul dengan auranya yang luar biasa. Sambil tersenyum, Zenith Venerable berkata dengan lantang, "Aku sudah lama mengenal bajingan langit hijau ini, Master. Tapi ini pertama kalinya aku melihatnya dengan wajah sebesar ini, aku pikir dia pantas dihajar banyak orang." "Ah, jadi kamu kenal Tuan Dao Langit Hijau ini?" Tang Xiu tersenyum. "Ya, aku tidak hanya mengenalnya, tetapi aku juga berseteru dengan orang ini." Zenith Venerable menyeringai. "Orang yang adil dan benar di permukaan, tetapi sangat munafik di dalam. Ribuan tahun yang lalu, kami berdua adalah Dewa Emas. Saat itu, adiknya menemukan artefak pesawat ulang-alik Floodlight dan dibunuh olehnya. Namun, dia memberikan beberapa juta esensi kristal untuk membantunya menyingkirkannya.
Ekspresi Tuan Dao Langit Hijau berubah pucat dengan ketidakpercayaan di wajahnya, berteriak dengan keras. Zenith Venerable, kau adalah Dewa Emas Sempurna, namun kau tiba-tiba merendahkan dirimu untuk melayani orang lain? Kau, apakah kau tidak punya muka lagi? Heh, wajah apa? Apakah itu hal yang sangat penting untuk dimiliki? Zenith Venerable mencibir. Apa yang lebih penting, menjaga wajahmu atau hidupmu? Terkesiap. Tuan Dao Langit Hijau tiba-tiba tidak dapat menahan napas setelah mendengarnya. Dia mendengar bahwa Zenith Venerable memiliki kehidupan di bawah kendali beberapa orang, jadi dia hanya dapat menerima perintah dan melayani orang itu sebagai gurunya. Namun, orang ini adalah Dewa Emas Sempurna. Jadi siapa yang dapat membuatnya tunduk? Tang Xiu menatap Tuan Dao Langit Hijau dan STX River Venerable dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, apa pendapat kalian sekarang? Apakah kalian pikir kami semua bisa membunuh kalian? Tuan Dao Langit Hijau mencibir. 3 Dewa Emas Sempurna mungkin terdengar banyak, tetapi kamu sedang bermimpi jika kamu ingin membunuh kami. 2 saudara bela diri dengan barisan seperti itu. Jadi, kamu bilang kita tidak cukup, ya? Tapi bagaimana kalau menambahkan lebih banyak orang? Tang Xiu menjawab sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia langsung memanggil 6 Dewa Emas Sempurna lainnya dari artefak kediaman surgawi dan berkata sambil tersenyum. 10 Dewa Emas Sempurna bersatu untuk membunuh kalian berdua di dalam susunan kurva 9 rantai. Kurasa sekarang sudah cukup, ya? Baru sekarang Tuan Dao Langit Hijau ketakutan dan tercengang. Seluruh keberadaannya seolah-olah jatuh ke dalam lubang es, diliputi rasa takut. Dia tidak akan setakut ini jika mereka hanya dikepung oleh 10 Dewa Emas Sempurna. Namun, mereka sekarang terjebak di dalam 9 rantai kurva array. Yang paling mengejutkannya adalah token messengernya tidak dapat digunakan dan tidak ada pesan yang dapat dikirim dari dalam. Dia juga tidak dapat menggunakan harta penyelamat hidupnya, pesawat ulang-alik Floodlight. Di sampingnya, Yang Mulia Sungai STX juga tampak panik. Terutama setelah mendengar Tang Xiu mengatakan 10 Dewa Emas Sempurna, dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dia bisa merasakan aura yang dipancarkan oleh 9 Dewa Emas Sempurna. Meskipun pandangannya tertuju pada Tang Xiu, pandangannya akhirnya terfokus pada orang lain, Sablevian Scorpio. Bagaimana kalau Tuan memberikan orang sungai STX itu kepadaku? Sablevian Scorpio datang ke Tang Xiu dan bertanya dengan hormat. Tang Xiu mengangkat alisnya dan bertanya. Apakah menurutmu kau bisa membunuhnya dengan cepat dengan kekuatanmu saat ini? Baiklah, aku bisa membunuhnya dalam waktu setengah dupa, Tuan, kata Sablevian Scorpio dengan percaya diri. Juga, pengikutmu ini tidak berani menyembunyikannya darimu, Tuan. STX River memiliki perseteruan yang mendalam denganku. Meskipun aku telah membuatnya membayar harga yang sangat mahal di masa lalu, kebencian ini tidak pernah hilang. Jika bukan karena tuannya, Myriad Thunder Supreme, yang melindunginya, aku pasti sudah menyebarkan jiwanya ke dalam kegelapan dan tidak akan pernah bereinkarnasi lagi. Kau berselisih dengan orang ini? Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Tanya Tang Xiu dengan heran. Dia membunuh keempat anakku dan membantai desa Kalajengkingku. Jawab Sablevian Scorpio. Mata STX River Venerable menyipit setelah mendengar kata-kata Sablevian Scorpion. Kepanikan meluap di matanya dan dia meraung dengan keras. Kau Sablevian Scorpion? Sialan! Bahkan Kalajengking berbisa sepertimu telah menjadi budak orang ini? Sablevian Scorpio memperlihatkan wajah aslinya dan berkata dengan muram. Teriaklah dan mengaumlah sepuasnya, STX River. Aku pasti akan menghajarmu dan membuat jiwamu menghilang selama Master memerintahkanku. Yang Mulia Sungai STX mengepalkan tinjunya. Tepat saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis karena dia melihat saudara mudanya, Tuan Dao Langit Hijau, benar-benar berlutut di kehampaan. Langit Hijau, dasar pengecut. Tuan Dao Langit Hijau mengabaikannya dan dengan takut menatap ke arah 10 Dewa Emas Sempurna di sekitarnya sebelum akhirnya matanya tertuju pada Tang Xiu. Dia kemudian dengan putus asa memohon belas kasihan. Ini, Tuan, aku, Tuan Dao Langit Hijau, bingung dan bahkan berpikir untuk berkomplot melawan orang-orangmu. Tolong ampuni aku dan aku pasti akan melayanimu sebagai guruku di masa depan.
Adapun kakak seniorku, aku salah bicara. Adapun Yang Mulia Sungai STX, bajingan sialan ini memiliki perseteruan darah dengan pengikutmu. Aku akan membantumu membunuhnya jika kau mengampuni nyawaku. Langit hijau, dasar bajingan tak tahu malu. Mata STX River memerah. Kali ini dia diundang oleh Tuan Dao Langit Hijau. Namun, sekarang setelah dia melihat barisan musuh yang tangguh, orang ini hanya memohon belas kasihan dari musuh seperti seekor anjing dan bahkan bersumpah untuk membunuhnya. Bajingan keji ini hanyalah iblis. Tuan Dao Langit Hijau menoleh ke arah Yang Mulia Sungai STX dan menyeringai mengerikan sambil berkata dengan tajam. Aku tidak ingin mati, kakak senior Sungai STX. Itulah sebabnya kau hanya bisa mati menggantikanku. Siapa yang membuatmu dan pengikutnya memiliki perseteruan darah yang begitu dalam? Namun, yakinlah, selama Tuan ini bersedia menyelamatkanku, aku pasti akan membuat jiwamu menghilang. Dengan ekspresi aneh, Tang Xiu menatap langit hijau dan tiba-tiba teringat pada Zither Demon Jiu Yao. Sampah adalah sampah, tidak ada hal baik yang dihasilkannya. Tang Xiu mendesah dalam hati dan berkata, betapa bijaknya dirimu, Tuan Dao Langit Hijau. Orang yang mengerti situasi adalah orang yang bijak, dan hidup memang jauh lebih penting daripada apapun. Kamu memilih untuk tunduk, jadi kirimkan seberkas jiwa abadimu ke dalam soul plate ini. Aku akan mengampuni nyawamu selama aku bisa mengendalikan hidupmu. Lagi pula, tidak mudah untuk mendapatkan seorang dewa emas sempurna sebagai bawahan. Tuan Dao Langit Hijau ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menggertakkan giginya dan melepaskan seberkas jiwa abadi. Setelah menyatukan jiwa ke dalam soul plate, dia melihat Tang Xiu menerima dan menyempurnakannya. Dia hanya bisa merasa getir di dalam hatinya karena hidupnya sekarang berada di bawah kendali orang lain. Dia akan mati selama pemegangnya menginginkannya. Akan tetapi, keadaan sulit itu jauh lebih baik dibandingkan dengan dipukuli dan jiwanya direnggut oleh 10 dewa emas sempurna. Sablevian Scorpio, kita sedang dikejar waktu dan tidak bisa membuang banyak waktu di sini. Jadi seranglah bersama yang lain untuk membunuhnya secepat mungkin. Namun, kalian semua dengarkan perintahku? Berikan pukulan terakhir pada Sablevian Scorpio dan biarkan dia menghamburkan jiwa orang itu untuk membayar karmanya. Dipahami? 11 dewa emas sempurna, termasuk Tuan Dao Langit Hijau, melancarkan serangan gencar terhadap Yang Mulia Sungai STX pada saat yang sama. Hanya butuh beberapa napas bagi Yang Mulia untuk terluka parah. Meskipun seluruh tubuhnya tidak terpotong-potong, luka mengerikan yang diterimanya sangat parah. Tebas. Pedang abadi tiba-tiba menebas kepala Yang Mulia Sungai STX saat ia menahan serangan yang lain. Tebasan itu langsung membelahnya menjadi 2, dan saat jiwa abadinya bergegas keluar untuk melarikan diri, Sablevian Scorpio dengan cepat melemparkan segel dan petir langsung menyambar dan menghantam jiwa abadi Yang Mulia Sungai STX. Memadamkan. Sablevian Scorpio mengendalikan pedang abadi miliknya dengan kuat. Tepat saat petir menyambar jiwa abadi Sungai STX, pedang abadi miliknya menebas jiwa yang hancur itu dan langsung memusnahkannya. Misi pembunuhan ini telah diselesaikan dengan mudah, sesuatu yang tidak diduga Tang Xiu. Dia kemudian menatap Tuan Dao Langit Hijau yang ketakutan setelah menerima cincin spasial yang dilemparkan Star Tears kepadanya. Tanpa memeriksa isi di dalam cincin itu, dia dengan tenang berkata, sekarang aku memberimu kesempatan untuk hidup. Segera kirim pesan ke Dewa Emas Sempurna di wilayah Gunung Surgawi untuk datang ke sini dan kamu akan memenuhi syarat untuk mengikutiku di masa depan. Tuan Dao Langit Hijau membeku sejenak dan kemudian bertanya dengan bingung. Siapa sebenarnya Anda, Master? Mengapa? Raut wajah Tang Xiu berubah dingin dan dia menjawab dengan nada dingin. Aku tidak akan menyembunyikan apapun yang seharusnya kamu ketahui. Namun, kamu tidak boleh menanyakan apapun yang tidak seharusnya kamu ketahui. Aku dapat memberitahumu bahwa aku adalah penguasa Kekaisaran Tang Agung, Kaisar Surgawi Tang Agung, orang yang akan kamu janjikan kesetiaannya di masa depan. Raut wajah Tuan Dao Langit Hijau sedikit berubah sebelum dia mengangguk pelan. Kemudian, dia berkata, tetapi saya harus meninggalkan 9 rantai kurva array sebelum saya dapat mengirim pesan, Master. Tang Xiu akhirnya memutuskan untuk membuka 9 rantai kurva array dan berkata, kamu harus tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan.
Bawahan ini mengerti, kata Tuan Dao Langit Hijau dengan tergesa-gesa. Segera setelah itu, dia mengirimkan pesan melalui token pesannya. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat. Bersiaplah dan tunggu mangsanya tiba. Saya harap kita bisa mendapatkan lebih banyak dari ini. Mangsa dan panen? Tuan Dao Langit Hijau samar-samar menyadari bahwa master ini tampaknya tidak memiliki permusuhan atau kebencian terhadap dirinya sendiri dan kenalan lainnya, melainkan membunuh dan merampok harta benda mereka. Namun, tidak dapat disangkal bahwa sumber daya dan kekuatan yang dicurahkan untuk usaha ini benar-benar luar biasa, sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh segelintir orang di dunia abadi. Waktu berlalu dengan cepat dan 2 hari berlalu dengan cepat. Namun, pesan yang dikirim oleh Tuan Dao Langit Hijau bagaikan batu yang tenggelam ke dalam lautan. Tidak ada tanggapan dari siapapun. Sambil duduk bersila di dalam susunan penyembunyian, mata Tang Xiu berbinar dan sesekali melirik Tuan Dao Langit Hijau di dekatnya. Ia mendapati bahwa pria itu tampak gelisah dan terus melirik ke arah Heavenly Mountain. Tiba-tiba, raut wajah Tang Xiu berubah. Raut wajahnya berubah rumit saat melihat seorang wanita cantik dengan baju perang merah lengkap dan sepatu bot tempur, memimpin 4 dewa emas sempurna muncul di hadapannya. Dia sudah lama tidak melihat wanita ini, tetapi waktu tidak meninggalkan jejak apapun pada penampilannya. Apoteosis Bella Verne Regalia tetap cantik seperti sebelumnya dengan keanggunannya yang memukau dan wajah serta sikapnya yang menawan. Ia bukanlah pria berhati batu, juga bukan pria yang menganggap reputasi dan ketenaran sebagai hal yang penting. Tidak peduli situasi dan tempat, ia berani menunjukkan cintanya, terutama kepada wanita yang peduli padanya. Itulah yang membuat hatinya tak kuasa menahan perasaan lembut terhadap mereka. Hanya saja kelembutan itu bukanlah cinta antara pria dan wanita. Bab 1335 Rencana untuk menaklukkan dan membunuh penguasa tertinggi. Apoteosis Bella mendekat dengan cepat saat dia melangkah di kehampaan dan melihat Tang Xiu muncul dari susunan penyembunyian dengan sekelompok orang kuat di belakangnya. Matanya melirik wajah tampan Tang Xiu terlebih dahulu tetapi tidak lama saat dia beralih ke dewa emas sempurna lainnya di sekitarnya. Semuanya adalah wajah-wajah yang tidak dikenal. Apoteosis Bella sedikit mengernyitkan alisnya dan memimpin ke-4 dewa emas sempurna sejauh 1 kilometer dari kelompok Tang Xiu sebelum langkahnya langsung terhenti. Tang Xiu mendesah dalam hati dan berkata dengan suara yang dalam. Kalian semua, kecuali Tuan Dao Langit Hijau, masuklah ke alam surgawi. Menurut perkataanmu, Tuhan. Kerumunan itu menangkupkan tangan mereka dan memasuki artefak Heavenly Abode satu demi satu. Namun, Star Tears melirik Apoteosis Bella dengan ekspresi aneh sebelum dia pergi, hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tidak jelas. Tang Xiu menatap Apoteosis Bella dan memberi isyarat padanya. Tepat saat ekspresinya berubah drastis, dia mendesah. Sudah sulit bagimu selama bertahun-tahun ini. Mata Bella menatap tajam ke arah wajah Tang Xiu. Dia bisa melihat keakraban di matanya dengan sangat mudah, mata yang biasa dia tatap dan dambakan berkali-kali, baik siang maupun malam. Kalian tetaplah di sini dan tunggu aku. Apoteosis Bella menoleh ke samping dan mengeluarkan perintah sebelum terbang ke arah Tang Xiu. Saat tiba di depannya, dia mengeluarkan susunan penyembunyian dan menarik pergelangan tangan Tang Xiu saat mereka memasukinya. Apakah kamu benar-benar, kamu? Bibirnya bergetar, air mata kristal muncul di mata Apoteosis Bella. Tang Xiu mengangguk tanpa sepatah kata pun. Dia bisa merasakan emosi yang bergejolak membanjiri dirinya. Dia mendesah lagi dalam hati dan berkata dengan getir. Semuanya terjadi dan berubah begitu cepat di masa lalu, siapa yang mengira kita bisa bertemu lagi dalam situasi seperti ini di tempat ini? Terima kasih, Bella, tapi tetap saja, aku perlu mengatakan bahwa aku benar-benar minta maaf padamu sekali lagi. Air mata di pelupuk mata Apoteosis Bella mengalir meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan emosinya. Ia bergegas memeluk Tang Xiu dan memeluknya erat-erat. Sebelumnya ia merasa ragu, tetapi sekarang ia 100% yakin bahwa pria di depannya adalah Tang Xiu, pria yang telah ia cintai selama ribuan tahun. Baunya masih begitu familiar baginya, aku merindukanmu. Tubuhnya yang abadi bergetar hebat dan air matanya dengan cepat membasahi bahu Tang Xiu.
Pikiran dan kerinduan yang tak berujung berubah menjadi air mata seolah-olah melampiaskan semua keluhan yang telah ia tanggung selama bertahun-tahun. Tubuh Tang Xiu menegang sebelum akhirnya dia mengangkat tangannya pelan dan menepuk punggungnya pelan, memberinya kenyamanan lewat tindakannya. Setelah beberapa lama, apoteosis Bella berhenti menangis dan menatap wajah Tang Xiu dengan mata berkaca-kaca. Sambil memegang wajah yang aneh namun familiar ini dengan hati-hati, dia bergumam. Dulu, aku sering memimpikan pemandangan ini sampai-sampai aku terbangun sambil menangis berkali-kali. Xiu, aku sangat merindukanmu. Tang Xiu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak tahu tanggapan seperti apa yang harus dia berikan padanya. Meskipun dia telah mengetahui beberapa hal tentang apoteosis Bella, dia benar-benar telah membayar terlalu mahal untuknya. Dia telah melewati api dan layu, mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi orang-orang yang pernah dia sayangi. Keluarga dan teman-temannya tewas dalam pertempuran satu demi satu, hanya karena perasaannya yang sebenarnya terhadapnya. Namun, dia tetap bersikeras dan bertahan meskipun dia menghadapi kematian berkali-kali. Tang Xiu kini sepenuhnya menyadari bahwa sejak saat itu, masih ada satu orang lagi yang ia sayangi di dunia ini. Seorang wanita yang tidak ingin ia lihat disakiti. Setelah sekian lama, air mata masih mengalir di pipi apoteosis Bella, tetapi senyum kini menghiasi wajahnya saat dia berkata lembut. Aku tidak pernah menyentuh pipimu sejak kau bertemu dengannya. Aku juga tidak pernah memelukmu sejak kau bersamanya. Kau tahu, hari-hari ketika kita memasuki Dao dan bergaul bersama adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupku. Aku benar-benar minta maaf. Tang Xiu merasa bersalah. Apoteosis Bella dengan lembut mengangkat tangannya untuk menutup bibir Tang Xiu dan menggelengkan kepalanya lalu melanjutkan dengan suara lembut. Tolong jangan minta maaf padaku. Itu adalah kata yang tidak ingin ku dengar. Xiu, aku sekarang sangat senang karena aku sudah tahu bahwa kamu telah bertobat dan memperbaiki dirimu. Aku sudah bertobat dan memperbaiki diriku sendiri? Tang Xiu bingung dan bertanya. Apa maksudmu? Apoteosis Bella tersenyum. Mu pernah bilang padaku sebelumnya bahwa kamu sekarang punya lebih dari satu wanita. Tang Xiu membeku sesaat, wajahnya tampak canggung dan malu. Dia memaksakan senyum dan berkata, awalnya, aku bukan penduduk asli dunia abadi. Aku kembali ke tempat asalku setelah Kaisar Agung dan King, Sitar Iblis Jiu Yao, menyergapku. Aku punya orang tua, saudara, dan teman di tempat itu. Tapi sekali lagi, aku benar-benar harus berterima kasih kepada mereka karena aku tidak akan bisa melenyapkan iblis mentalku tanpa mereka. Jadi, ternyata kamu, apoteosis Bella terkejut. Seberkas jiwaku terbang dan pergi ke dunia abadi saat itu dan akhirnya aku menjadi tuan muda sekte suci burung vermilion. Orang-orang di sana juga orang tua dan saudara-saudaraku, tetapi aku juga memiliki orang tua dan anggota keluarga di dunia lain. Apoteosis Bella langsung mengerti dan berkata, aku tidak peduli siapa dirimu. Aku hanya perlu tahu bahwa aku, Bella Fern Regalia, adalah wanitamu mulai sekarang. Dulu, aku punya beberapa keraguan sejak kau bersamanya. Itulah sebabnya aku mencoba segalanya agar kau menerimaku. Obsesiku masih ada meskipun dia sudah tiada sekarang. Anda? Bibir Tang Xiu berkedut, tetapi apoteosis Bella mengangkat tangannya untuk menghentikannya berbicara. Sambil menatap tajam ke arah Tang Xiu, apoteosis Bella melanjutkan dan menekankan setiap kata yang diucapkannya. Hanya ada satu pria yang pernah dikenali Bella dalam hidupnya. Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kau miliki. Selama kau memiliki aku di hatimu, kasih sayang dan cintamu, itu sudah cukup bagiku. Kecuali jika kau ingin aku menjadi tua dalam kesendirian hingga napas terakhirku dan jiwaku hilang. Seorang wanita yang tidak bisa mencintai siapapun dan tidak memiliki siapapun untuk membalas cintanya. Tang Xiu dengan lembut menggenggam pergelangan tangannya dan berkata, mengapa kamu masih memilih untuk menjadi seperti ini, Bella? Aku mencintaimu, jadi aku memilih dan bersedia melakukannya. Itulah yang hatiku inginkan, jawab Bella Fern Regalia dengan serius. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku telah berbuat salah padamu dan terlalu merepotkanmu. Akulah yang salah di sini. Namun, jika kamu tidak mengucilkanku, maka aku ingin membawamu bersamaku. Saya terima.
Apoteosis Bella menangis dan memeluk Tang Xiu lagi. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah dan dengan cepat menghentikan air matanya serta menyatukan auranya. Dia kemudian merendahkan suaranya dan berkata, "Aku merasakan aura seorang ahli. Orang itu pastilah seorang Supreme." Secercah cahaya melintas di mata Tang Xiu dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Jika tebakanku benar, orang itu pastilah Myriad Thunder Supreme. Sebelum kau datang ke sini, pengikutku membunuh STX River Venerable, muridnya. Dan aku menjadikan muridnya yang lain, Tuan Dao Langit Hijau, sebagai budakku. Myriad Thunder Supreme pasti ada di sini karena kematian muridnya." Mata Apoteosis Bella dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menjawab dengan suara berat. "Kalau begitu mari kita buat dia tinggal di sini untuk selamanya karena dia sudah ada di sini." Tang Xiu mengangguk dan berkata, "Cepat ubah penampilanmu dan aura kimu. Aku sudah menyelidiki dengan jelas, satu-satunya pembangkit tenaga listrik tahap supremasi di sini adalah Myriad Thunder Supreme. Dia dibantu oleh 6 dewa emas sempurna, salah satunya telah meninggal dan yang lainnya yang hidupnya dikendalikan olehku sekarang. Kita memiliki seorang dewa tertinggi dan 4 dewa emas sempurna untuk dihadapi sekarang. Ngomong-ngomong, aku baru saja melihat bahwa kamu memiliki cukup banyak dewa emas sempurna di sekitarmu." Apoteosis Bella tiba-tiba bertanya, "Siapa mereka?" "Aku membeli semuanya dari arena narapidana, termasuk Bibi Star Tears," kata Tang Xiu. "Namun, aku belum memberitahunya identitas asliku, jadi aku tidak bisa memberitahu siapapun kecuali kau dan Mu. Kalau tidak, kita harus menghadapi pengejaran tanpa akhir begitu Kaisar Agung Danking dan Sitar Iblis Jiu Yao mengetahuinya. Mu juga sudah memberitahuku tentang masalah ini." Apoteosis Bella mengangguk dan berkata, "Tenang saja, tidak akan ada yang tahu dariku." Tang Xiu mengangguk sebagai jawaban dan menariknya keluar dari susunan penyembunyian untuk kemudian muncul di samping keempat bawahannya, Dewa Emas Sempurna. "Apa yang terjadi di sini, Langit Hijau? Token kehidupan kakak seniormu, STX River hancur, yang berarti jiwanya telah lenyap. Jelaskan padaku, Myriad Thunder Supreme sendirian," tetapi cahaya yang ganas melintas di matanya saat dia bertanya dengan penuh rasa ingin tahu dengan suara berat. Tuan Dao Langit Hijau tidak dapat menahan rasa panik di dalam hatinya. Namun dia tidak berani mengatakan kebenaran bahkan ketika berhadapan dengan gurunya, Myriad Thunder Supreme. Tidak peduli seberapa besar dia menghormati gurunya, hidupnya, bagaimanapun juga, dikendalikan oleh Tang Xiu. Dia tidak ingin mati dan dia bahkan bersedia mengambil tindakan apapun untuk membunuh gurunya sendiri. "Guru, kakak senior STX River baru saja bertemu dengan musuh kuat yang tampaknya bernama Sablevian Scorpio. Orang itu sangat kuat dan hanya sehelai rambut saja dari tahap supremasi. Lebih jauh, orang itu juga memiliki artefak yang sangat menakutkan di tangannya. Ketika saya tiba di sini, kakak senior STX River sudah sekarat dan saya terlambat menyelamatkannya ketika dia dibunuh oleh Sablevian Scorpio," jelas Tuan Dao Langit Hijau dengan tergesa-gesa. Sablevian kalajengking, niat membunuh yang kuat meledak dari Myriad Thunder Supreme. Dia tahu bahwa ada perseteruan berdarah antara muridnya dan Sablevian Scorpio. Jika bukan karena Sablevian Scorpio melarikan diri terlalu cepat, dia akan membantu muridnya menyingkirkan bahaya tersembunyi ini. Dia kemudian menatap Tuan Dao Langit Hijau yang tampak pucat dan bertanya dengan suara yang dalam. "Lalu kemana kalajengking sialan itu pergi? Dan mengapa dia membiarkanmu pergi?" Tuan Dao Langit Hijau buru-buru menjawab. Sablevian Scorpio tampaknya juga terkena pukulan keras setelah dia membunuh kakak senior, Master. "Aku ingin membalas dendam kakak senior STX River, tetapi dia tidak ingin terjerat olehku dan langsung melarikan diri. Kecepatannya terlalu cepat untuk kukejar, jadi aku hanya bisa mengirim pesan ke beberapa saudara bela diri untuk membantuku mengejarnya bersama. Benarkah begitu?" Cahaya dingin melintas di mata Myriad Thunder Supreme. Tangan besarnya bergerak cepat dan menampar Tuan Dao Langit Hijau, membuatnya terpental ratusan kilometer. Kemudian, dia berkata dengan muram dan dingin. "Kamu mungkin muridku, tetapi kamu harus tahu dengan jelas apa nasibmu karena menipuku." Tuan Dao Langit Hijau terbang kembali dan menjawab dengan kesakitan. "Semua yang dikatakan muridmu ini benar, Master.
Aku menyebutkan dalam pesan yang kukirim ke Marshall Brother bahwa ada dewa emas sempurna dengan artefak yang kuat. Itu karena aku membutuhkan bantuannya dan aku khawatir dia tidak akan datang, jadi aku berbohong dalam pesan yang kukirim padanya. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa membawamu ke arah pelarian Sablevian Scorpio. Mengejarnya? Myriad Thunder Supreme mencibir. Sudah lama sekali, ke arah mana kita akan mengejarnya? Apa kau tahu kemana dia melarikan diri? Saya tahu, Guru, kata Tuan Dao Langit Hijau dengan tergesa-gesa. Sebelumnya, saya pernah menuangkan bubuk soul chasing padanya secara diam-diam. Bab 1336, bermain dengan orang lain itu menyenangkan. Myriad Thunder Supreme tidak menyadari bahwa Tuan Dao Langit Hijau telah berdiri di udara di atas Full Moon Star River setelah terbang kembali dari kejauhan. Dia melangkah maju dan langsung muncul di depan langit hijau. Dia meraih bahunya dan hendak menanyakan arah pelarian Sablevian Scorpio. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan mendadak dalam suasana di lingkungan yang gelap, bersamaan dengan munculnya beberapa sosok. Saat Myriad Thunder Supreme mengalihkan fokusnya ke sosok-sosok ini, cahaya dingin melintas di mata Tuan Dao Langit Hijau saat ia melepaskan artefak pesawat ulang-alik Floodlight tingkat 8 untuk menusuk tubuhnya. Kekuatan abadi yang dahsyat dan merusak dicurahkan ke tubuh Myriad Thunder Supreme bagaikan gelombang pasang, menyebabkan dia berteriak pada saat berikutnya dan terbang menjauh. Segera setelah itu, sinar pedang seperti pelangi menyala dan tampaknya merobek ruang saat menebas dengan ganas ke arah tubuh abadi Myriad Thunder Supreme. Serangan itu tidak memberi Myriad Thunder Supreme waktu untuk menghindarinya. Sinar pedang menebas tubuhnya dan yang terjadi selanjutnya adalah serangan dari artefak abadi lainnya. Meskipun Myriad Thunder Supreme langsung memperbaiki dan menggabungkan dua bagian tubuh abadinya secara instan, puluhan artefak abadi masih menimbulkan luka di sekujur tubuhnya, menyebabkan darah yang mengalir membasahi pakaiannya yang compang-camping menjadi merah. Mengapa? Ekspresi penuh dendam dan kebencian tergambar di wajah Myriad Thunder Supreme setelah ia terluka parah. Ia melepaskan 13 bendera hitam dan dengan cepat menyusun lapisan perisai pertahanan yang tumpang tindih di sekelilingnya saat ia menatap tajam ke arah Tuan Dao Langit Hijau. Dengan ekspresi bersalah, Tuan Dao Langit Hijau tidak berani menatap mata Myriad Thunder Supreme. Dengan wajah tak berdaya, dia berkata dengan getir. Maafkan muridmu, Master, aku terpaksa, hidupku ada di tangan Kaisar Langit Yang Agung dan aku akan menjadi orang yang mati saat berikutnya jika aku tidak menyerangmu. Kamu telah bekerja keras untuk mempersiapkan dan membina murid-muridmu, bukankah itu karena kamu ingin kami menjadi tangguh dan hidup dengan baik? Saat ini kamu sudah mendekati batas, jadi sebaiknya kamu memberi harapan untuk bertahan hidup kepada muridmu. Kata-kata Tuan Dao Langit Hijau membuat Myriad Thunder Supreme geram. Itu seperti kalimat yang mengatakan bahwa seorang Buddha baru mungkin lahir setelah dua Buddha sebelumnya naik ke surga. Penyesalan yang mendalam berubah menjadi lautan kepahitan saat ia ingin menghancurkan tubuh Tuan Dao Langit Hijau menjadi berkeping-keping. Menipu gurumu dan menghancurkan leluhurmu sendiri. Kau benar-benar murid yang jahat. Setelah mengambil ramuan penyembuh dari cincin spasialnya, Myriad Thunder Supreme menelannya dan melihat sekeliling dengan aura pembunuh yang mendidih. Setelah itu, senyum tanpa kegembiraan tersungging di wajahnya saat dia berkata dengan lantang. Seorang Supreme dan 14 Dewa Emas sempurna. Sungguh susunan dan formasi yang hebat hanya untuk membunuhku. Sungguh tak terduga, sungguh mengagumkan, kerja bagus. Berdiri di udara puluhan ribu meter jauhnya dan dilindungi oleh Star Tears dan Sablevian Scorpio, Tang Xiu mencibir. Kau Myriad Thunder Supreme, ya? Kau tahu, kami tidak tertarik padamu, hanya pada kekayaanmu. Keluarkan cincin spasialmu, semua hartamu, dan serahkan padaku. Mungkin kami bisa menyelamatkan hidupmu, kalau tidak hari ini akan menjadi hari peringatan kematianmu tahun depan. Permintaan itu membuat Myriad Thunder Supreme seolah mendengar hal yang paling tidak dapat dipercaya di dunia. Sambil menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat, dia bertanya dengan wajah tidak percaya. Maksudmu, kau memasang jebakan di sini hanya untuk menangkap dan merampok kekayaanku? Tang Xiu memutar matanya mendengar kata-katanya dan bersenandung. Jika kami tidak merampok kekayaanmu, apakah menurutmu kami hanya perlu diam saja dan tidak menjadikanmu sebagai mangsa kami bahkan jika kami tidak punya cukup makanan?
Apakah menurutmu kau begitu tampan sehingga kami jatuh cinta padamu atau semacamnya? Myriad Thunder Supreme gemetar sementara emosi aneh melonjak dalam dirinya. Ini semua demi kekayaanku. Serius? Hanya demi kekayaannya? Bajingan-bajingan terkutuk ini bahkan bertindak sejauh itu hingga menyakitinya? Jika dia tidak cukup kuat, mereka mungkin akan menghabisinya. Meskipun demikian, dia telah terluka sangat parah dan dia harus menemukan tempat yang aman untuk menyembuhkan dirinya sendiri sebelum luka-lukanya menjadi semakin serius. Kalian sudah menyiapkan formasi di sini sebelumnya, bukan? Myriad Thunder Supreme melihat sekeliling dan bertanya dengan dingin. Tang Xiu mengacungkan jempolnya sebagai tanggapan dan berseru memuji. Wah, kamu layak menjadi seorang Supreme, bukan? Kamu bahkan dapat melihat susunan yang kami buat di sini. Kamu tepat sasaran. 18 susunan berurutan ini hanyalah beberapa susunan kecil yang tidak akan menimbulkan ancaman bagi pembangkit tenaga listrik tahap supremasi. Hehehe. Melihat bahwa Tang Xiu menyimpan niat buruk, Myriad Thunder Supreme hampir menjadi gila dan hampir menghancurkan giginya sendiri dan dengan cepat menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat mengalahkan orang-orang ini meskipun dia tidak terkena pukulan yang begitu parah. Tapi sekarang, dia telah terluka parah. Dia akan menjadi orang pertama yang mati jika dia menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan. Oleh karena itu, dia menatap tajam ke arah Tang Xiu dan bertanya. Apakah kamu, orang yang memberi perintah di sini? Benar sekali, Tang Xiu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Aku yang memutuskan jalannya di sini. Myriad Thunder Supreme menarik napas dalam-dalam lagi, melepaskan cincin spasialnya, melemparkannya ke arah Tang Xiu, dan berkata dengan acuh tak acuh. Itu cincin spasialku dengan semua kekayaanku di dalamnya. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Tang Xiu mengambil cincin spasial itu dan menyadari tanda yang ditinggalkan oleh Myriad Thunder Supreme telah terhapus. Dia segera mengirimkan indera spiritualnya untuk memeriksa isi di dalamnya, dan matanya langsung bersinar setelahnya. Kekayaan di dalam cincin ini jauh lebih banyak daripada semua kekayaan yang telah diperolehnya sebelumnya. Tak lama kemudian, Tang Xiu memasukkannya ke dalam cincin spasial miliknya dan menyeringai. Baiklah, aku baru saja menyuruhmu untuk menyerahkan semua kekayaanmu, bukan? Kalau tidak, aku akan benar-benar memusnahkanmu. Semua kekayaanku ada di dalam cincin itu. Myriad Thunder Supreme meraung dengan marah. Apa kau benar-benar bodoh? Tang Xiu mencibir. Apa kau pikir lucu membuka matamu namun berbicara omong kosong seperti yang kau lakukan? Aku yakin bahwa set bendera di sekitarmu pastilah artefak abadi tingkat luar biasa, benar kan? Itu adalah artefak pertahanan tingkat 9 dengan nilai yang sangat tinggi. Lepaskan artefak natal bawaan itu dan serahkan sisanya padaku. Teruslah bermimpi. Myriad Thunder Supreme sangat marah. Dia pasti sudah menampar bajingan ini sampai mati jika dia tidak sedang ditatap oleh seorang Supreme dan lebih dari selusin dewa emas sempurna. Meskipun kekayaan di cincinmu cukup banyak, kami sengaja merencanakan untuk merampok seorang Supreme di sini. Jadi kami mendapatkan 3 semua kebijakan di sini. Kau ingin tahu apa itu 3 semua kebijakan, ya? Itu adalah bunuh semua, bakar semua, dan jarah semua. Jadi cepatlah dan serahkan set bendera itu serta artefak natal bawaan milikmu. Kalau tidak, kau bisa mengharapkanku mengeluarkan perintah untuk membunuhmu. Myriad Thunder Supreme sangat marah dengan permintaan Tang Xiu sehingga dia batuk seteguk darah dan meraung marah. Apakah kau pikir aku bodoh? Begitu aku menyerahkan bendera dan artefak natal bawaanku, aku yakin kau akan menyerangku di saat berikutnya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tahu, kita mungkin harus membayar harga yang sangat mahal jika kita ingin membunuh seorang Supreme. Aku tidak sebodoh itu untuk mengorbankan orang-orangku demi kekayaan, ingatlah. Oleh karena itu, aku dapat meyakinkanmu bahwa aku akan mengampuni nyawamu selama kau memberikanku seperangkat bendera dan artefak natal bawaanmu kepadaku. Bagaimanapun, kau tidak akan bisa mengenali kami. Baru sekarang Myriad Thunder Supreme menyadari bahwa orang-orang ini telah mengubah penampilan mereka. Mereka bahkan melangkah lebih jauh dengan mengubah aura ki mereka. Siapakah kalian sebenarnya? Tanya Myriad Thunder dengan suara yang dalam. Tang Xiu memutar matanya sebagai tanggapan dan berkata dengan ketus. Konon katanya semakin tua seseorang,
semakin dewasa dia. Namun, bagaimana perasaanku kalau semakin lama kamu hidup, semakin kacau kamu? Pernahkah terlintas di pikiranmu bahwa kami harus membunuhmu jika kami memberitahu identitas asli kami? Myriad Thunder Supreme tercengang dan mengutuk dirinya sendiri karena bersikap bodoh. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku bisa memberimu set bendera ini, tetapi sama sekali tidak mungkin bagiku untuk memberimu artefak Natal bawaanku. Aku akan memberimu bendera sekarang jika kau mau. Jika tidak, aku akan menyeret sebagian dari kalian ke neraka bersamaku bahkan jika aku harus mati hari ini. Setuju? Tang Xiu mengangguk senang dan tersenyum tipis. Myriad Thunder Supreme mengambil kembali set bendera itu dan melemparkannya ke Tang Xiu. Kemudian, dia berkata dengan suara berat. Sekarang lepaskan susunannya dan biarkan aku pergi. Tang Xiu mengambil bendera-bendera itu dan, setelah memainkannya cukup lama, dia tertawa. Hehe, apa yang kalian lihat dari tadi? Apa kalian tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan? Cepat buka susunannya dan biarkan dia pergi. Bersambung ke episode 349. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.